katsiran barakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la tamna'anna khaira ma 'indaka bi syarri ma 'indana. Allahumma ij'al ma naqumu bihil an khalisan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala bisa berkumpul kembali, dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bertalabul ilmi, hadir di majelis ta'lim di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pagi hari yang berbahagia ini, di Ahad ketiga, kita akan membacakan sebuah risalah yang berjudul Asyru Qawaida fil Istiqamati, 10 kaedah tentang istiqomah. Sebuah risalah, sebuah tulisan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu tabaraka wa ta'ala. Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr berkata di muqaddimahnya, kita akan membaca muqaddimahnya terlebih dahulu, kemudian baru 10 kaedah yang ditulis oleh beliau. Beliau hafizahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, segala puji hanyalah milik Allah tabaraka wa taala. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, kita senantiasa meminta pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kita meminta ampunan kepadanya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari jeleknya diri-diri kita, wa sayyiati a'malina, dan kita pun berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari kejelekan amal-amal kita. Muqaddimah yang biasa kita dengar dengan sebutan khutbatul hajah, tapi di sini dalam bentuk yang lain, tidak disebutkan semuanya. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah tabaraka wa taala mengatakan, may yahdihillahu fahuwal muhtadi. Di dalam muqaddimahnya, siapa yang Allah tabaraka wa taala berikan hidayah, maka dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Di dalam khutbatul hajah yang sering kita dengar, may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah tabaraka wa taala berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, kata Syekh hafizahullah tabaraka wa taala. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikannya hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, disembah dengan baik, dengan benar, kecuali hanya Allah tabaraka wa taala semata satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah tabaraka wa taala dan juga utusannya. Sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya semuanya. Ada sebuah faedah terkait dengan salawat. Ketika seseorang ingin bersalawat, maka silakan seseorang bersalawat dengan bacaan apapun di luar salat. Adapun salawat yang diucapkan di dalam salat, maka salawat yang harus boleh diucapkan hanyalah salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di luar sholat, silakan dengan kalimat apapun selagi tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya, tidak ada ghulu berlebih-lebihan di dalamnya, dan tidak menentukan keutamaan-keutamaan tertentu dari amalan sholawat tersebut. Maka dengan kalimat apapun kita bersolawat di luar sholat, maka dipersilakan. Hanya saja ada ketentuannya, kalau kita ingin bersolawat, maka upayakan minimalnya sholawat itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama sholawat, yang kedua salam. Oleh karena misalkan contohnya Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, jadi ada salawat salam, salawat salam. Minimalnya itu. Tidak hanya salawat saja, Allahumma sholli ala Muhammad misalkan, atau sallallahu ala Muhammad misalkan. Tidak. Ya ini masih kurang, sekalipun tidak sampai haram, tapi yang lebih sempurna adalah manakala salawat itu terdiri dari 2 unsur, 2 hal, salawat dan salam. Baik, adapun di dalam salat, maka salawat yang diucapkan hanyalah salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Lalu kemudian di sini Syekh rahimahullah tabaraka wa taala di penghujung khutbahnya ini, muqaddimahnya ini, di awal-awal pembukanya beliau mengatakan sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi
wa sahbi ajma'in. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan salawatnya, mencurahkan salawatnya dan juga memberikan keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Pertama yang dimaksud dengan salawat, ucapan salawat kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada Nabi, maksudnya adalah doa kebaikan. Nanti kita akan mendapatkan juga ada salawatnya para malaikat kepada kita, kepada hamba-hamba Allah. Maksudnya sama, doa kebaikan juga. Agar Allah mengampuni kita, agar Allah memberikan petunjuk kepada kita, agar Allah meridhoi kita, agar Allah merahmati kita. Tapi nanti kita akan mendengar juga di dalam beberapa dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah tabaraka wa taala berselawat kepada hamba-hambanya. Semisal orang-orang yang makan sahur, maka Allah tabaraka wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat alal mutasahirin, kepada orang-orang yang makan sahur, di dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Yang dimaksud dengan Allah bersolawat adalah Allah mengampuni dosa-dosa orang ini, Allah meridhoi orang ini. Jadi beda. Jadi namanya salawat itu ada 3. Salawat hamba kepada Nabi, salawat malaikat untuk hamba-hamba Allah, salawat Allah untuk hamba-hambanya. Dan masing-masing berbeda maksudnya. Adapun salawat kita yang kita ucapkan, yang kita panjatkan, yang kita katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah doa kebaikan untuk Nabi. Adapun salawat malaikat untuk diri kita, maksudnya adalah malaikat memintakan ampunan untuk kita. Adapun salawatnya Allah kepada hamba-hambanya, maksudnya adalah Allah meridhoi, Allah merahmati, Allah mengampuni. Bukan permintaan, tidak. Baik. Lalu kemudian Syekh mengatakan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya semuanya. Dan di antara akidah Ahlussunnati wal Jamaah adalah memuliakan, menghormati keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak membeda-bedakan, dalam artian tidak memilah-milih, oh ini kalau keluarga Nabi dihormati, kalau bukan keluarga Nabi tidak dihormati. Oh ini kalau sahabat Nabi dimuliakan, kalau bukan sahabat Nabi, kalau dia adalah keluarga Nabi maka tidak dimuliakan, misalkan. Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah mengagungkan, memuliakan keluarga Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini penting? Karena sebagian kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam dan kaum muslimin, sebagian mereka ada yang hanya memuliakan, mengagungkan keluarga Nabi saja, yang mereka sebut bahwasanya kita hanya memuliakan, menghormati ahlul bait Nabi saja. Adapun selain ahlul bait Nabi, selain keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bahkan sampai pada derajat melaknat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dan kebanyakan orang-orang Syiah di masa kini adalah orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah Itsna Asyariyah dan Sabaiyah dan seterusnya. Dari Syiah-Syiah yang berlebihan, di mana mereka kemudian melaknat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah radhiyallahu taala anha, Abu Bakar wa Umar dan seterusnya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang dikafirkan, terutama para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Karena untuk menghancurkan Islam, dia hancurkan ini para sahabatnya. Kalau para sahabat ini kita hilangkan, maka sebagian besar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hilang. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam teriwayatkan sampai kepada kita melalui jalannya para sahabat, kebanyakannya bahkan dari jalannya ahlul bait yang dianggap oleh mereka orang-orang Syiah sedikit sekali. Sehingga tatkala sudah hancur ini tiang-tiang Islam, sudah hancur pondasi-pondasi Islam untuk menghabarkan sampai kepada kita, mudah bagi mereka untuk mengotak-atikkan Islam. Akhirnya berkeyakinan dengan keyakinan yang batil. Sehingga Ahlussunnati wal Jamaah memuliakan, menghormati keluarga Nabi, ahlul bait Nabi dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terjadi di kalangan mereka dari perselisihan, maka kita tidak ikut campur di dalamnya. Kita membaca sejarah, ternyata misalkan sebagian mereka berselisih, kita tidak ikut campur. Mereka mulia, Allah tabaraka wa taala telah ampuni dosa-dosa mereka. Tidak perlu untuk kemudian masuk ikut campur di sana, kemudian mendukung salah satunya, menjelek-jelekan salah satunya, tidak boleh. Karena ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amma ba'd. Kemudian Syekh Hafizahullah tabaraka wa taala mengatakan, memberikan muqaddimah dulu, pentingnya apa sih kitab ini ditulis? Memang apa perlunya kita membaca tentang kaidah-kaidah tentang istiqomah ini? Inna mawdu'a hadhihi risalati 'anil istiqamati wa huwa mawdu'un 'azimul ahamiyah.
Sesungguhnya tema risalah ini, tema kitab ini, tema tulisan ini yaitu tentang istiqomah adalah sebuah tema yang sangat penting. Tema yang sangat penting tentang istiqomah. Jalilul qadar, yang memiliki kedudukan yang besar. Wa haqiqun bikulli wahidin minna an yu'na bihi, dan sudah seharusnya bagi kita, sepatutnya bagi kita, semestinya bagi kita, setiap dari kita untuk memberikan perhatian tentang tema ini, yaitu tentang istiqomah. Apalagi kita baru saja melewati bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Masya Allah, sebagian kita dididik untuk istiqomah di atas ketaatan. Karena Ramadan adalah bulan tarbiyah, mentarbiyah kita agar terbiasa beramal soleh. Kita ini mampu sebenarnya. Kita mampu mengerjakan amal soleh yang luar biasa menurut pandangan kita. Setiap malam, sholat malam 11 rakaat kita mampu. Setiap hari membaca Al-Quran lebih dari 1 lembar. Mampu kita. Bahkan sebagian kita sehari 1 juz mampu. Setiap hari mengerjakan sholat sunnah mampu. Setiap hari menjaga lisan agar tidak berkata-kata kecuali yang baik mampu. Setiap hari merasa diawasi oleh Allah. Tatkala ingin melakukan maksiat kita ingat saya sedang berpuasa, Allah melihat saya, nanti puasa saya gugur pahalanya, mampu. Maka jangan sampai kebiasaan-kebiasaan dari kebaikan ini yang telah kita upayakan, kita melatih diri di atasnya. Tatkala Ramadan itu pergi juga kebiasaan baik ini. Oleh karena dari sini pentingnya bagi kita untuk istiqamah. Pentingnya bagi kita untuk tetap menatapi di atas ketaatan, di atas amal soleh yang telah kita upayakan untuk mengerjakannya. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk memberikan perhatian yang besar terhadap tema ini, yaitu tema istiqomah. Dan yang namanya istiqomah bukan hanya sekedar kita bisa terus beramal soleh saja. Nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, akidah yang benar, nikmat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat tidak melakukan kesyirikan, nikmat tidak melakukan kebid'ahan, nikmat senang dengan majelis taklim adalah nikmat yang besar. Dan ini harus kita istiqomahkan hingga berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa an yu'tiyahu min ihtimamihi wa inayatihi, dan sudah sepatutnya bagi setiap kita untuk memberikan perhatian yang besar dan kepedulian kepadanya. Qala Allah subhanahu, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Allah tabaraka wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Maksudnya adalah orang-orang yang telah mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah, berusaha mengajak dirinya di atas ketaatan, berusaha mengajak dirinya di atas amal soleh. Allah tabaraka wa ta'ala telah berikan nikmat hidayah, Allah tabaraka wa ta'ala telah berikan nikmat tauhid, nikmat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia istiqomah, dan ini adalah sebesar-besar nikmat. Kemudian dia istiqomah, kata Allah tabaraka wa ta'ala, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka tidak akan dirundung, ditimpa dengan kekhawatiran, mereka tidak akan ditimpa dengan rasa cemas, rasa takut dan khawatir dalam hidup. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan ditimpa dengan duka, mereka tidak akan ditimpa dengan kesedihan. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang menapaki jalan kebenaran lalu istiqomah, maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan sebuah jaminan. Allah tabaraka wa ta'ala pastikan bahwasanya tidak akan menimpanya rasa takut, dan mereka tidak akan dirundung dengan kesedihan. Apa yang dimaksud oleh ayat ini? Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir dan juga buka tafsir-tafsir yang lain, maksudnya adalah orang-orang yang istiqomah, benar-benar istiqomah, lahir batin. Lahir batinnya, lahirnya istiqomah, batinnya pun istiqomah. Lahirnya beriman kepada Allah, batinnya pun beriman kepada Allah. Lahirnya hadir di majelis taklim, batinnya pun hadir di majelis taklim. Lalu istiqomah di atasnya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada orang-orang semacam ini, Allah akan hilangkan rasa takut dan cemas. Allah tabaraka wa ta'ala akan hilangkan kesedihan pada hatinya. Rasa takut dan cemas terhadap apa? Kesedihan dari apa? Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir terhadap masa depan, terutama di negeri akhirat, dan juga di masa depan tatkala kita sedang menjalani kehidupan dunia ini. Oleh karenanya orang-orang yang benar lahir batin, iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala,
Dia benar-benar beriman kepada Allah. Dia mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian ilmu itu menghujam ke dalam kalbunya, menjalani hidup ini tenang-tenang saja. Tidak ditimpa rasa takut, tidak ditimpa rasa cemas, tidak ditimpa dengan kekhawatiran. Karena Allah yang memberi itu. Karena Allah yang memberi itu. Kemudian juga tidak menimpa kepada mereka yang namanya kesedihan. Mereka tidak dirundung dengan kesedihan. Apa yang telah berlalu dari dunia tidak menjadikan mereka bersedih. Oleh karenanya ikhwani fiddin azakumullah, dari sini satu hal penting yang harus kita pahami, bahwa nikmat terbesar, bahkan sebesar-besar nikmat dalam hidup kita adalah nikmat hidayah. Tidak ada yang dapat mengalahkan nikmat hidayah. Sebesar-besar nikmat adalah nikmat bisa taklim. Sebesar-besar nikmat adalah nikmat bisa hadir di majelis taklim. Sebesar-besar nikmat adalah nikmat mengenal hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besar nikmat adalah nikmat bisa mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kebidahan. Sebagian orang sulit melakukan itu. Sudah dibilang jangan minta kepada ahli kubur, minta langsung kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka sulit menerimanya. Sudah dikatakan jangan melakukan hal-hal yang semacam ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Tapi sulit bagi akalnya untuk mencerna hal semacam ini. Ketika Allah tabaraka wa taala memberikan kita nikmat itu, mudah menerima tauhid, mudah untuk menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa ada keinginan untuk taklim, siapapun kita, ingin ustadz, ingin bukan ustadz, hatinya itu senantiasa rindu taklim. Hatinya itu ingin hadir di majelis taklim. Hatinya itu yang ada dalam benak pikirannya hanyalah ilmu dan ilmu dan ilmu. Dan kira-kira hari ini sudah mendapatkan ilmu apa lagi yang sebelumnya saya belum tahu, kemudian saya tahu. Kira-kira faedah apa lagi yang saya dapatkan yang sebelumnya saya belum mendapatkannya, lalu saat ini saya dapatkan. Ini adalah nikmat besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan, dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, yang ada dalam pikirannya tujuannya hanyalah ingin mendapatkan ilmu, hanyalah ingin mendapatkan faedah, hanyalah ingin mendapatkan sesuatu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Karena Allah, tidak ada yang lain. Datang dari rumah ke masjid, ke majelis taklim karena ini saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Allah tabaraka wa taala pasti akan mudahkan jalannya menuju surga. Bayangkan tatkala terbetik dalam benak diri kita, muncul dalam hati kita keinginan untuk taklim. Ada info taklim, muncul keinginan untuk hadir taklim. Seolah-olah ini isyarat jangan-jangan Allah tabaraka wa taala menginginkan kita menjadi ahli surga. Allah memanggil, kalau kalian ingin datang, kalau kalian ingin masuk ke dalam surga, maka keluar dari rumah. Maka jadikan tujuan untuk mendapatkan ilmu ini sebagai satu-satunya tujuan. Hadirkan itu. Kalau kita sedang hadir, sedang jalan di jalan, seolah-olah bahwasanya Allah sedang memanggil kita. Allah ingin agar kita menjadi ahli surga. Kalau enggan padahal kita mampu, beda urusannya kalau ada penghalang-penghalang yang lain. Kalau ternyata ada taklim yang sebenarnya kita bisa hadir, dan itu adalah taklim yang bermanfaat, mengkaji akidah Ahlus Sunnah, mengkaji sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengetahui al-haq dan kita mengetahui al-batil, kita mengetahui mana yang syirik dan mana yang bukan syirik. Tapi tak terbetik dalam benak diri kita untuk hadir ke sana, jangan-jangan Allah tabaraka wa taala tak menginginkan kita menjadi ahli surga. Begitu caranya agar di jalan itu senang rasanya, agar di jalan itu bahagia. Dan ini bukan hanya untuk kita saja, untuk para ustadz pun sama, untuk para ahli ilmu pun sama. Karena belajar belum berakhir, hadir di majelis taklim belum berakhir. Siapapun kita, sealim apapun kita tetap harus hadir di majelis taklim. Siapapun kita, dan hadirkan rasa sedang di jalan menuju taklim. Allah tabaraka wa taala sedang memanggil kita. Allah tabaraka wa taala sedang menginginkan kita untuk menjadi ahli surga. Siapa yang istiqomah di atas jalan ini, Allah tabaraka wa taala akan hilangkan kecemasan dari diri kita. Allah akan hilangkan rasa takut dan khawatir terhadap diri kita, terhadap masa depan. Apalagi kita hidup penuh dengan fitnah di dunia ini. Walahum yahzanun. Orang-orang yang semacam ini tak akan menimpa kepadanya kesedihan. Dunia yang hilang darinya tidak akan menjadikannya sedih. Tapi kalau kita masih bersedih atas pencapaian dunia yang dahulu belum kita dapatkan, maka harus berhati-hati. Jangan-jangan ada yang salah baik dari lahir maupun batin kita.
Tapi kalau tidak pernah bersedih, tidak pernah menyesal atas dunia yang pernah kita tinggalkan, tapi kita menyesal dan bersedih atas nikmat hidayah yang dahulu kita tinggalkan, ini baru tanda benarnya hati kita. Sehingga dari sinilah pentingnya kita untuk memperhatikan tentang bab istiqomahan. Kita ingin agar kita senantiasa berada di jalan ini. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, jangan berpaling dari jalan ini. Kata Allah tabaraka wa taala di dalam ayat yang ke-14-nya, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, maka Allah akan hilangkan rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut dari dalam hatinya terhadap masa depan. Allah tabaraka wa taala akan hilangkan kesedihan di dalam hatinya terhadap dunia yang telah hilang berlalu darinya. Kata Allah tabaraka wa taala, ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka adalah penduduk surga. Mereka lah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Paksa diri ini untuk istiqomah di atas ketaatan yang telah kita lakukan. Paksa diri ini, karena dengan demikian Allah mengatakan bahwasanya mereka orang-orang yang istiqomah bagaimanapun keadaannya, apapun kondisinya, mereka adalah ahli surga, kekal selama-lamanya. Hidup di dunia sebentar, sabar sejenak untuk hadir taklim. Sabar sejenak untuk terus membaca Al-Quran. Sabar sejenak untuk mendirikan sholat sunnah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sabar sejenak untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan. Jaga itu hingga berjumpa dengan Allah. Tak perlu bersedih terhadap dunia yang hilang dari diri kita. Sebahagia-bahagianya dunia, ini hanyalah dunia. Sesengsara-sesengsaranya dunia, ini hanyalah dunia, bukan surga. Sehebat apapun pencapaian kita di dunia, ini hanyalah dunia. Yang semua akan ada batasnya. Kesengsaraan itu ada batasnya. Sebagaimana kebahagiaan dunia pun ada batasnya. Berbeda halnya dengan surga, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Kebahagiaan yang abadi yang tidak ada ujungnya. Kenikmatan yang luar biasa tidak ada akhirnya. Kelezatan yang berkali-kali lipat, berkali-kali lipat, berkali-kali lipat. Sehingga cobalah ajak diri ini untuk melakukan sesuatu dalam rangka untuk meraih apa yang akan ada di hadapan kita nanti, yaitu surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu kekal selama-lamanya di dalam surga. Itu merupakan balasan dari Allah tabaraka wa taala. Dikarenakan, disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat di dunia. Istiqomah. Oleh karena dia akan dibahas, tapi masih agak jauh sedikit. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya keistiqomahan kita di dunia ini menentukan keistiqomahan kita nanti di akhirat. Luar biasa yang namanya hidup kita di dunia ini, sekalipun singkat tapi menentukan segalanya. Apapun yang terjadi di dunia ini akan menentukan segalanya. Pertama tentang istiqomah. Kalau memang kita yakin adanya yang namanya as-sirat, kalau memang kita yakin bahwasanya kelak nanti kita akan berdiri di hadapan Allah, kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan melewati yang namanya jembatan sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang menghubungkan antara dengan surga nanti. Kalau kita ingin istiqomah melewati itu, kuncinya istiqomah di dunia. Oleh karenanya keistiqomahan di dunia ini penentu keistiqomahan kita di atas sirat nanti. Siapa yang tidak istiqomah, maka di sana pun nanti tidak akan istiqomah. Bahkan kehidupan kita yang biasa kita jalani di dunia ini penentu tentang keadaan akhir kehidupan kita. Semua kita pasti akan mati sebagaimana yang kita yakini. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah tabaraka wa taala mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karenanya setiap dari kita pasti akan mati, dan kita harus tahu bahwasanya kondisi seseorang wafat salah satu dari dua saja. Tidak ada yang ketiganya dan tidak ada yang keempatnya. Kondisi kita, keadaan kita saat wafat nanti salah satu dari dua. Apakah kita meraih yang namanya husnul khatimah, ataukah kita mendapatkan yang namanya su'ul khatimah? Tidak ada yang ketiga. Kalau kehidupan kita di dunia ini, keadaan kondisi yang saat ini kita rasakan banyak. Bisa pilih, pengen duduk boleh, pengen berdiri boleh, pengen keluar boleh, pengen dingin adem boleh, pengen panas-panasan boleh. Banyak keadaan kondisi yang bisa kita pilih hidup di dunia. Tapi nanti akhir hidup kita, saat kita wafat, pilihannya cuma dua. Mati di atas kebaikan yang disebut dengan husnul khatimah, atau mati di atas keburukan yang disebut dengan su'ul khatimah.
Dan dua-duanya ini penentunya adalah kebiasaan yang biasa kita jalani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Al-Imam Muslim, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba, setiap orang akan Allah Tabaraka wa Ta'ala bangkitkan sesuai dengan kondisi saat wafatnya. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Ayyamutu 'ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu 'ala dzalika." Yang dimaksud dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang hamba akan Allah bangkitkan sesuai dengan kondisi saat wafatnya, maksudnya adalah seseorang akan Allah wafatkan sesuai dengan kondisi kebiasaan hidup yang biasa ia jalani. Maksudnya kebiasaan kondisi taat atau kebiasaan kondisi maksiat. Hanya dua saja. Maka siapa yang biasa di atas ketaatan kepada Allah, kondisinya senantiasa di atas amal soleh, maka dia akan wafat di atas kebaikan tersebut. Siapa yang kondisi kehidupannya senantiasa berada di atas keburukan, di atas maksiat, baik lahir dan batinnya, ataukah batinnya saja, maka dia akan diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas keburukan tersebut. Wa yub'atsu 'ala dzalika, dan dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas kondisi wafatnya tersebut. Oleh karenanya kebiasaan hidup yang biasa kita jalani menentukan bagaimana kita wafat nanti. Siapa yang istiqomah di atas ketaatan, maka pasti akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Pasti. Siapa yang berada di atas keburukan, maka dia pasti akan mendapatkan yang namanya su'ul khotimah. Dan kondisi keadaan kita saat wafat salah satu dari dua ini saja. Dan keadaan kita saat wafat ini menentukan bagaimana cara kita dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang wafatnya di atas kebaikan, maka akan dibangkitkan dalam keadaan baik, dan perjalanan setelahnya akan jauh lebih baik lagi. Siapa yang wafat di atas keburukan, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas keburukan dalam keadaan yang buruk, dan perjalanan setelahnya akan jauh lebih buruk lagi. Oleh karena semuanya saling berkaitan. Istiqomah di dunia berkaitan dengan istiqomah kita di negeri akhirat. Kehidupan kita, keadaan kita yang biasa kita jalani dari ketaatan atau maksiat akan menentukan bagaimana kita wafat nanti. Keadaan saat wafat ini akan menentukan bagaimana kita dibangkitkan nanti. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, antar amal soleh pun begitu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan ketika menjelaskan tentang bab zuhud, bahwa yang namanya ikhlas dalam beramal soleh itu tidak akan pernah diraih kecuali oleh orang-orang yang zuhud di dunia. Dan yang namanya zuhud di dunia tidak akan pernah dapat diwujudkan oleh seorang pun kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Dan yang namanya takwa itu sederhana, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa ikhlas dalam beramal kalau kita tidak bisa zuhud di dunia. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa dapat mewujudkan zuhud di dunia tatkala kita masih bermudah-mudahan dengan maksiat, tatkala kita belum memperhatikan tentang perintah-perintah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita. Antar satu amalan saja saling berkaitan. Dan demikianlah syariat ini. Oleh karena ikhwani fiddin azakumullah, dari sini pentingnya bagi kita untuk mengetahui kaidah-kaidah istiqomah. Penting dalam hidup kita. Penting karena menentukan bagaimana kita wafat nanti. Penting bagaimana kita bisa melewati as-sirat nanti. Penting bagi kita untuk melewati perjalanan yang panjang setelah kematian. Karena perjalanan setelah ini akan jauh lebih panjang dan lebih mengerikan lagi dan melelahkan. Kuncinya istiqomah di dunia. Bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, kiat-kiat apa saja yang untuk bisa meraih itu semua. Nah inilah kita belajar di sini. Wa qala Allahu jalla wa ala, di dalam ayat yang lain, di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah. Masih mirip dengan ayat sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqamah di atasnya, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepadanya para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian para malaikat yang turun ini mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah kalian dengan surga yang dahulu Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan untuk kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah Tabaraka wa Ta'ala di dalam tafsirnya ketika sedang menafsirkan surat Fussilat ayat 30 ini, beliau rahimahullah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan,
Yang dimaksud malaikat ini turun kemudian mengatakan hal semacam ini, pertama ketika seseorang itu berada dalam sakarat. Ketika seseorang sedang berada dalam sakarat, karena sakarat adalah keadaan yang sangat mengerikan. Saat dimana hari perpisahan dengan dunia itu tiba, saat dimana seseorang akan melihat dengan penuh keyakinan akan negeri akhirat, saat dimana seseorang tidak bisa mundur ke belakang, saat dimana penyesalan saat itu sudah tidak lagi berguna dan bermanfaat bagi siapapun orangnya. Saat itu adalah keadaan yang sangat mengerikan. Bahkan sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwasanya pengalaman sakarat, pengalaman nyawa dicabut, itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan menimpa seorang mukmin dunia akhirat. Tidak ada yang lebih mengerikan, tidak ada yang lebih mencekam kecuali keadaan saat nyawa dicabut, yaitu saat sakarat. Apa yang ada di alam barzah tidak ada apa-apanya dengan keadaan sakarat. Apa yang ada setelah itu di hari kiamat dari keadaan huru-hara yang sangat mengerikan, itu sudah sangat mengerikan. Tidak ada apa-apanya dengan keadaan yang sangat mengerikan mencekam saat sakarat. Oleh karena saat itu mengerikan. Oleh karena kita akan melihat terkadang sebagian orang tatkala sakarat sampai berkeringat, keringat dingin, saking takutnya. Allah tabaraka wa taala sampai mengatakan keadaan orang-orang yang sakarat, wal taffatis saqu bisaq. Saking sakitnya, saking dahsyatnya, antara kaki kanan dan kiri itu saling bertautan, meregang sampai bertautan, saking dahsyat, saking sakitnya. Saat itu orang-orang yang istiqomah, malaikat turun kepadanya. Keadaan sangat mencekam, keadaan sangat mengerikan. Kita seorang diri, tidak ada seorang pun. Kita tidak bisa mendengar orang kanan dan kiri kita. Kita tidak dapat melihat keadaan di sekeliling kita karena di hadapan kita hanyalah ada ini saja. Keadaan yang sangat mengerikan dan mencekam. Bagi orang-orang yang istiqomah, malaikat akan turun menghibur dirinya. Malaikat akan mengatakan, Allah takhafu, jangan takut. Keadaan itu sangat menyakutkan. Wala tahzanu, dan tidak perlu bersedih. Tidak perlu bersedih bagaimana keluarga saya, bagaimana anak-anak saya, bagaimana harta saya, bagaimana dunia saya, bagaimana. Bukankah itu yang ditakutkan oleh para orang tua? Tatkala dia mengetahui bahwa perjalanannya hampir berakhir di dunia, yang dia takutkan bagaimana dengan istri saya nanti, bagaimana dengan anak-anak saya nanti, bagaimana dengan ibadah saya, bagaimana. Kata malaikat ini mengatakan, wala tazanu, tak perlu bersedih, tenang saja. Wa absyiru bil jannah. Bahkan malaikat ini mengatakan, bergembiralah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dahulu Allah tabaraka taala janjikan untuk kalian. Balasan bagi orang-orang istiqomah. Di dalam riwayat yang lain dari para salaf, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa keadaan ini terjadi ketika dibangkitkan. Saat dibangkitkan, ini pun terjadi lagi. Pertama saat sakarat karena keadaan sangat mengerikan. Yang kedua tatkala Allah tabaraka taala bangkitkan seluruh umat manusia di padang mahsyar. Itu adalah keadaan yang lebih mengerikan juga. Itu adalah keadaan yang sangat mencekam juga. Semua wajah tertunduk saat itu. Allah tabaraka wa taala di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbidul arda wa yatwis sama biyamini." Allah tabaraka wa taala menggenggam bumi, Allah tabaraka wa taala menggulung langit dengan tangannya. Bayangkan langit digulung. Kalau kita melihat ketika ingin hujan, mendung rapat hitam, kemudian terlihat halilintar, keadaan sangat mengerikan. Bagaimana lagi kalau saat itu kita melihat bagaimana langit digulung, bagaimana bumi digenggam oleh Allah tabaraka wa taala. Semua wajah tertunduk saat itu. Keadaan sangat mengerikan. Bahkan Allah tabaraka wa taala Rabb kita berfirman, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang merasa besar di hadapan manusia yang lain. Semuanya tertunduk. Keadaan yang sangat mencekam. Bagi orang-orang istiqomah, ketika saat-saat itu tiba, maka malaikat akan datang kepadanya kemudian mengatakan, alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, tenang saja. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang dahulu Allah tabaraka taala janjikan untuk kalian. Sehingga orang-orang yang istiqomah saat wafatnya akan ada penghibur berupa malaikat. Sehingga orang-orang yang istiqomah di dunia, istiqomah ta'lim, istiqomah beramal saleh, istiqomah mengerjakan ketaatan, akan ada penghibur nanti tatkala seorang hamba itu dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala, dan kita akan dibangkitkan seorang diri.
Apa yang akan kita bayangkan nanti menjadi kawan kita, menemani kita, semuanya akan pergi meninggalkan kita, kecuali amal kita. Dan kita harus paham ini, tidak ada jalan lain kecuali harus istiqomah. Di rahim, di alam rahim kita seorang diri, ketika terlahir kita pun seorang diri, ketika nanti wafat pun seorang diri, dibangkitkan pun seorang diri, dihisab pun seorang diri, sendiri saja. Tidak ada cara lain untuk membahagiakan diri ini kecuali dengan istiqomah. Kita harus tahu bahwa namanya perjumpaan pasti akan ada yang namanya perpisahan. Kita harus paham bahwa kelak nanti kita akan merasakan yang namanya kesendirian. Bukankah menyakitkan yang namanya kesendirian itu? Kita harus paham itu. Bagaimana caranya ketika saat-saat itu tiba, kita tidak sengsara kalbunya. Bagaimana ketika saat-saat itu tiba nanti, kita tidak menyesal, mumpung masih ada kesempatan. Bagaimana caranya? Istiqomah di atas ketatan. Dengan istiqomah ini, nanti akan ada makhluk-makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kabar gembira semacam ini. Sehingga kita tidak merasa sendiri, kita tidak merasa sengsara, kita tidak merasa tersakiti hati ini karena sendirian. Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Malaikat yang datang menghibur orang-orang yang istiqomah itu mengatakan, kami adalah kawan-kawan kalian, kami adalah teman-teman kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha matashtahi anfusukum. Di surga nanti bagi kalian apa saja yang kalian inginkan. Walakum fiha matad'un. Di surga nanti bagi kalian apa saja yang kalian minta. Memberikan kabar gembira. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan, sebagai pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Balasan bagi orang-orang istiqomah, terutama istiqomah taklim, istiqomah majelis ilmu. Setiap kali kita hadir taklim di jalan itu, bayangkan bahwasanya Allah sedang memanggil kita untuk menjadi ahli surga. Allah ingin agar kita menjadi ahli surga. Allah ingin agar kita termasuk orang-orang yang baik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah ingin agar kita menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tak peduli orang lain, yang kita butuhkan adalah pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Syekh Hafizallah Tabaraka wa Ta'ala, fal istiqamatu yatarattabu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah. Maka istiqomah ini akan menjadikan seseorang yang berada di atasnya sa'adatud dunya wal akhirah, meraih yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Demi Allah, tidak ada yang lebih membahagiakan di dunia dan di akhirat kecuali istiqomah di atas iman. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan, menggembirakan dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tatkala kita adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat ini, jaga. Jangan sampai kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala ambil, karena mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengambilnya. Dan hati-hati dari tipu daya syaitan. Hati-hati dari jebakannya, hati-hati dari talbisnya, karena mereka sangat cerdas sekali untuk menjebak manusia dari jalan yang lurus. Wa falahul abdi wa salahu amrihi kullihi. Bahkan yang namanya istiqomah ini akan menjadikan seorang hamba meraih kemenangan dunia akhirat. Wa salahu amrihi kullihi. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan jadikan baik seluruh urusannya. Balasan bagi orang-orang istiqomah, terutama istiqomah di atas ketatan, di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah. Oleh karenanya tanamkan dalam diri ini, bagaimanapun apapun kondisi dan keadaannya, jangan tinggalkan jalan ini. Jangan tinggalkan taklim, jangan tinggalkan iman, jangan tinggalkan tauhid, jangan tinggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa saja yang menjadikan kiranya seseorang itu dia berpaling dari jalan ini, hindari. Karena terkadang di masa ini seseorang berselisih antar sesama hadir di majelis taklim, berselisih, akhirnya menjadikannya berpaling dari jalan ketatan. Hindari hal-hal yang semacam ini. Oleh karenanya, satu hal yang harus kita fahamkan, bahwa berinteraksi dengan manusia harus lapang dada. Berinteraksi dengan siapapun, tapi dia sudah ngaji lama, tidak ada urusan antara ngaji lama dengan sikapnya misalkan. Kita harus paham, dia manusia, tetaplah manusia. Ada kalanya seseorang lebih mengedepankan egonya. Ada kalanya inginnya menang sendiri. Ada kalanya inginnya mendapatkan keuntungan yang besar. Ya sudah, tidak mengapa. Berlapang dada, karena ahlu sunnah itu sedikit. Ahlu sunnah itu sedikit. Selagi dia ahlu sunnah, ya sudahlah, berikan uzur kepadanya. Selagi dia ahlu sunnah, jangan sampai menjadikan jarak antara kita dengannya. Terutama antar kawan majelis taklim,
Awal perjumpaan Masya Allah hangat selayaknya sebagai keluarga. Lama kelamaan banyak bermuamalah, banyak berinteraksi, akhirnya renggang urusannya, akhirnya berpaling dari jalan ketaatan. Hal yang semacam ini kalau belum terjadi, hindari. Hal-hal yang semacam ini setiap dari kita harus memberikan kelapangan dada yang sangat luar biasa. Berikan dada kita ini kelapangan yang seluas-luasnya. Berikan uzur kepada kawan kita, oh dia inginnya menang sendiri, ya sudah, namanya juga manusia. Selagi dia berada di atas jalan yang lurus, semoga keistiqomahnya itu akan meluruskan dirinya. Berusaha begitu. Berusaha memandang pandangan dengan kawan-kawan kita ini orang-orang yang perlu untuk diberikan uzur. Demikian, karena ini yang akan dapat menjadikan kita senantiasa berada di jalan ketaatan. Kadang-kadang urusan antara satu dengan yang lain menjadikan seseorang itu berpaling dari jalan ketaatan. Yang tadinya rajin majelis taklim, karena ribut, karena berselisih, orang yang ini tetap taklim, yang satunya tidak taklim, akhirnya kasihan. Kalau dia tidak taklim, ya taklim di tempat yang lain yang masih ahlus sunnah, tidak masalah. Kalau ternyata tidak taklim sama sekali, ini yang sangat kita kasihani. Ahlus sunnah itu sedikit, ahlus sunnah sedikit. Demikianlah kemudian nasihat dari para ulama, ahlus sunnah sedikit. Maka jangan jadikan sedikitnya ahlus sunnah ini karena sebab kita akhirnya tambah sedikit lagi. Maka hindari segala hal yang dapat memicu seseorang itu berpaling dari keistiqomahan. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, fahaqiqun bin nasihi li nafsihi, maka sudah sepatutnya bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Bagi orang-orang yang memang benar-benar menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri dunia akhirat, ar-raghibi fi sa'adatiha, dan juga bagi orang-orang yang menginginkan, mencintai, merindukan, mendambakan kebahagiaan hidupnya, an yu'na bil istiqamati azimal inayah. Dia memberikan perhatian yang besar terhadap keistiqomahan ini. Bukan hanya sekedar bisa taklim, tapi dia harus memikirkan, dia harus memperhatikan bagaimana caranya istiqomah taklim. Bukan hanya sekedar bisa beramal soleh, namun dia pun harus memiliki perhatian yang besar, dia pun harus peduli bagaimana caranya bisa terus beramal soleh. Ilman wa amalan wa sabatan ala zalika ilal mamat. Bagaimana bentuk perhatiannya? Baik berupa ilmu. Di sini kita ingin belajar ilmunya apa? Istiqomah itu bagaimana? Kiat-kiatnya bagaimana? Ini perlu ilmu tentang istiqomah. Wa amalan, dan juga pengamalannya. Nanti semua kita akan diuji. Setiap dari kita akan diuji. Apakah kita akan mendahulukan taklim yang biasa rutin kita hadiri atau ke yang lain? Kita akan diuji nanti. Sehingga kita harus paham bahwasanya namanya istiqomah akan ada ujiannya. Dan itu adalah pengamalannya. Apakah kita lebih mendahulukan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apakah kita lebih mendahulukan amalan yang telah kita jaga puluhan tahun lamanya? Karena sebab ini harus kita tinggalkan. Yang mana tatkala kita tinggalkan ini menjadikan sebab rusak nanti ke depannya. Awalnya sudahlah, tidak mengapalah, saya tinggalkan. Padahal sebenarnya bisa, kalau dia tidak tinggalkan tidak ada ruginya. Kecuali kalau ada ruginya itu baru urusan lain. Rugi dunianya, rugi akhiratnya dalam artian memudoroti dirinya itu urusan lain. Kalau ternyata dalam keadaan kalau seandainya dia tidak tinggalkan itu, atau dia tetap hadir di majelis taklim, tidak memberikan dampak apapun. Tapi sebagian kita akan diuji nanti. Fahami ini. Sebagian kita akan diuji. Sama, kita pun diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbagai ujian. Agar menghentikan jalan kita dari ini. Ketika kita kemudian meninggalkan taklim. Ketika kita meninggalkan amalan yang biasa kita lakukan sekali. Akhirnya akan bermudah-mudahan nanti ke depannya. Karena syaitan sangat cerdik. Karena syaitan sangat cerdas. Di dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nufus disebutkan, wa min fiqhihi, di antara kecerdasan syaitan, di antara kecerdasan, kecerdikan, kepintaran, kepandaian syaitan, menjadikan kita ridho terhadap amal yang kita lakukan tidak banyak. Dalam keadaan kita meninggalkan banyak amal. Yang penting saya masih beramal, apalagi amalan saya adalah amalan yang besar. Sudahlah, begitu. Dan ini diantara tipu daya setan. Maka hati-hati. Maka dari sinilah pentingnya bagi kita untuk mempelajari bab istiqomah, baik secara ilmu dan juga amalan. Dan nanti kita akan senantiasa ingatkan bahwa masing-masing kita akan diuji prakteknya dalam bab keistiqomahan. Dan disinilah letak mengamalkan ilmunya. Wasabatan ala zalika ilal mamat. Dan juga keteguhan berada di atas jalan ini hingga wafat berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap dari kita yang menginginkan kebahagiaan, setiap dari kita yang cinta, rindu terhadap kebahagiaan ini, setiap dari kita yang menginginkan kebaikan, setiap dari kita yang menginginkan
keutamaan yang lebih besar daripada apa yang kita rasakan saat ini, hendaknya memiliki perhatian yang besar kepada istiqomah baik secara ilmu, amal, dan keteguhan di atasnya hingga berjumpa dengan Allah. Nah, inilah fungsinya kita mempelajari bab ini. Mustamid dan al-auna minallahi tabaraka wa ta'ala. Namun ingat, semua itu landasannya, asasnya, pondasinya satu, dengan senantiasa bersandar meminta pertolongan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ilmu saja tidak cukup tanpa pertolongan Allah. Kita dapat mengamalkan istiqomah pun tidak cukup tanpa pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya jangan sampai kita tahu bahwa ini adalah letak ujiannya, sehingga kita memilih untuk tetap terus taklim, namun diri kita tertipu dengan keadaan diri kita. Oh iya, saya tahu ini adalah letak ujian saya istiqomah. Apakah saya akan tinggalkan amal soleh yang telah saya lakukan? Ataukah saya akan tetap istiqomah terhadap amal soleh yang saya lakukan? Ini adalah praktek istiqomahnya. Saya akan memilih majelis taklim, saya akan tetap majelis taklim. Tapi lupa untuk senantiasa bergantung meminta pertolongan kepada Allah. Akhirnya tatkala hadir di majelis taklim, hadir dalam rangka sombong, hadir dalam rangka takabur. Masya Allah, saya bisa istiqomah, padahal di hadapan saya ada ujian yang besar untuk memilih mana yang harus saya pilih, apakah hadir taklim ataukah keuntungan dunia. Masya Allah, diri ini memang luar biasa, ilmunya tidak main-main, dapat dipraktekkan. Lupa, semua itu modal dasarnya, prinsip dasarnya adalah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Wa katsiran mataridul as'ilatu minan nasi ala ahli ilmi wa tullabihi wa du'ati ila Allah wal muslihina 'anil istiqamah. Asy-Syaikh Hafizallah tabaraka taala mengatakan, banyak pertanyaan yang datang dari manusia kepada para ulama, kepada para ahli ilmu, kepada para penuntut ilmu, kepada para juru dakwah, kepada para dai-nya, kepada orang-orang yang soleh tentang istiqomah. Pertanyaan-pertanyaan tentang istiqomah yang ditanyakan oleh manusia banyak ditanyakan kepada mereka. Wa an haqiqatiha, tentang hakikat istiqomah itu seperti apa. Wa anil umuril mu'inati ala sabati ala siratillahil mustaqim, dan tentang perkara-perkara, sebab-sebab yang dapat membantu seseorang itu tetap teguh di atas jalan yang lurus ini. Ila ghairi dzalika minas su'alat, dan lain sebagainya dari pertanyaan-pertanyaan allati taridu fi hadzal bab, yang datang dalam bab istiqomah. Wa qad ra'aitu annahu minal mufidi li nafsi wa li ikhwani jam'a ba'dil qawaidil muhimmatil jami'ati fi hadzal babi. Dan sungguh karenanya aku melihat pentingnya, bermanfaatnya untuk diriku dan untuk saudara-saudaraku mengumpulkan sebagian kaidah-kaidah penting yang mencakup, yang menyeluruh dalam bab ini, dalam bab istiqomah. Asy-Syaikh menulis kitab ini karena dia tahu, beliau Hafizallah tabaraka wa taala tahu, dan beliau merasakannya. Banyak manusia yang bertanya tentang istiqomah, banyak manusia yang bertanya tentang hakikat istiqomah, banyak manusia yang bertanya bagaimana kiat istiqomah, banyak dari manusia yang bertanya bagaimana caranya agar saya bisa selalu istiqomah. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan ini yang diajukan kepada para ahli ilmu, kepada para thalabatul ilmi, kepada orang-orang soleh, kepada para dai, para duatnya, maka Syekh kemudian mengumpulkan kaidah-kaidah penting tentang istiqomah ini. Litakuna lana dhiya'an wa nibrosan ba'da mutala'atin likalami ahli ilmi wa aqawilihim rahimahullahu ta'ala anil istiqomah. Tujuan Syekh rahimahullah tabaraka hafizallah menulis ini adalah agar nanti menjadi penerang bagi kita, agar nantinya setelah kita mempelajari ini, setelah kita membaca, mengkaji ini, menjadi penerang dan petunjuk bagi kita. Setelah kita membaca perkataan para ulama, setelah kita membaca pendapat-pendapat mereka anil istiqomah, tentang istiqomah, itu tujuannya, agar nanti jalan kita benar, bagaimana caranya istiqomah. Wa amma yata'allaqu biha, dan segala hal yang berkaitan dengan istiqomah. Wa sa'adzkuru fi hadhihi risalati asyra qawaida 'azimatin fi babil istiqomah. Dan akan aku sebutkan di risalah ini 10 kaidah penting dalam bab istiqomah. Wa hiya qawaidu muhimmatun jadirun bikulli wahidin minna an yatanabbaha laha. Dan dia adalah 10 kaidah penting yang sangat diperlukan oleh setiap kita, siapapun kita. Asy-Syaikh mengatakan demikian. An yatanabbahalaha, agar kita benar-benar memperhatikannya. Kalau ingin istiqomah, kalau ingin mendapatkan meraih namanya istiqomahan. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah tabaraka wa taala menutup muqaddimahnya dengan ucapan wa minallahi wahdahu astamiddul auna wa astamnihu taufiqa. Dan hanya kepada Allah tabaraka wa taala sajalah satu-satunya
aku meminta pertolongannya dan aku pun meminta taufik darinya. Ini adalah mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Hafizallah Tabaraka wa Ta'ala sebelum masuk ke dalam 10 kaidah terkait dengan istiqomah. Insya Allah nanti ke depannya kita akan membacakan kaidah itu satu persatu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Hafizallah Tabaraka wa Ta'ala yang dengannya kita bisa meraih yang namanya keistiqomahan. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Tersisa beberapa menit sebelum ditutup, barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan, dipersilakan.